Aku tak menyangka jika kedekatanku dengan kakak iparku bakal sampai sejauh ini. Kakak iparku menyukaiku, bahkan kami sudah sampai melakukan hubungan terlarang hingga bertahun-tahun. Sebut saja namaku Joko. Sejak aku habis kontrak di sebuah pabrik di daerah Cikarang, akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung. Sebenarnya aku nggak betah hidup di kampung, soalnya di rumah itu aku merasa nggak nyaman. Mungkin karena udah terbiasa di kota. Apalagi kakakku yang udah menikah juga masih tinggal serumah bersamaku, bersama anak dan istrinya. Tapi gimana lagi, aku pun tak bisa melarangnya. Apalagi ya juga kakak aku sendiri, rumahku ya rumah dia juga. Kakakku bernama Yudi, istrinya bernama Elsa, sementara anaknya bernama Yola yang masih berumur 2 tahun. Sebenarnya kakak aku ini orangnya sangat baik padaku, begitu pula dengan istrinya, Kak Elsa. Kakak aku adalah seorang tukang bangunan. Semenjak di kampung, aku memang belum terfikirkan untuk mencari pekerjaan lagi. Ya maklum, tabungan hasil kerjaku masih lumayan banyak. Apalagi aku masih bujang, jadi pengen menikmati hidup dulu. Hehehe. Kedua orang tuaku adalah pedagang, jadi setiap hari waktu mereka ada di pasar. Awal kisahku bersama Kak Elsa dimulai ketika kakakku Yudi merantau ke Jakarta, karena di kampung lagi sepi job pekerjaan. Setelah Kak Yudi nggak di rumah, Kak Elsa memang sering minta bantuanku. Apalagi kalau pagi, ia sering nyuruh aku bantuin jagain Yola. Maklum, Kak Elsa memang sangat repot kalau pagi. Lama-lama aku dan Kak Elsa jadi sering ngobrol bareng. Apalagi Kak Elsa orangnya itu doyan banget ngobrol, jadi ya asik aja. Aku pun jadi sering curhat sama Kak Elsa. Begitu pula dengan Kak Elsa juga sering curhat ke aku. Aku pun sering ngajakin Yola dan Kak Elsa untuk jalan-jalan. Siang itu aku baru saja pulang dari rumah teman. Kulihat Yola tertidur sendirian di ruang tengah, sementara Kak Elsa nggak kelihatan. Rumah terlihat sepi. Setelah ganti pakaian, aku berniat ke kamar mandi. Sesampainya di dapur, aku mendengar suara rintihan dari dalam kamar mandi. Jelas aku penasaran dong, dan setelah aku dekati, ternyata suara itu seperti suara rintihan Kak Elsa. Aku jadi makin penasaran apa yang sedang Kak Elsa lakukan di kamar mandi. Tapi saat itu pintu kamar mandi nggak ditutup rapat. Dengan perlahan aku mendekat dan mencoba mengintip dari celah pintu yang tak tertutup rapat itu. Dan wow, aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Sungguh ini adalah pemandangan yang memanjakan mataku. Ternyata Kak Elsa sedang asik meremelek bermain olahraga tangan di kebun yang dipenuhi dengan alang-alang miliknya. Jelas itu membuat si jantanku berkembang. Pikiranku pun melayang, andai aja jarinya itu adalah pisangku, mungkin itu akan lebih nikmat, karena fantasiku pun sedang jauh melambung tinggi. Tanpa sengaja tanganku mendorong pintu sampai terbuka lebar. Spontan Kak Elsa sangat kaget, begitu pula denganku. Joko, ngapain kamu di situ? Ucap Kak Elsa. Maaf Kak, aku nggak sengaja, soalnya aku penasaran dengar suara rintihan Kak Elsa tadi. Yaudah, nggak apa-apa Jok, kamu juga sudah lihat semuanya. Kakak juga salah tadi nggak kunci pintunya. Ya udah sana pergi, kakak mau mandi dulu. Aku pun berjalan menuju kamarku dan tiduran. Tapi bayangan tentang apa yang baru saja kulihat itu membuatku penasaran. Apalagi si jantanku tetap saja mengeras. Akhirnya tanpa pikir panjang aku kembali menemui Kak Elsa yang masih berada di kamar mandi. Langsung kubuka pintu kamar mandi dan ternyata tak dikunci. Kak Elsa sedikit kaget. Mau apa lagi kamu Jok? Ucap Kak Elsa. Kak, Joko nggak tahan. Boleh nggak Joko ngerasain sekali aja, biar si jantanku ini mau turun. Jawabku sambil menunjukkan ke Kak Elsa betapa panjang dan gedenya si jantanku. Kak Elsa hanya diam 1000 bahasa menatap jantanku. Mungkin ia kagum dengan punyaku. Tanpa basa-basi ku gapai Kak Elsa. Ternyata Kak Elsa juga nggak melawan dan pasrah. Itu tandanya Kak Elsa mau. Ya akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat indah itu. Pas lagi asik-asiknya suara tangis Yola menghentikan kemesraan kita. Jok, berhenti dulu ya, nanti kita sambung lagi. Yola nangis, ucap Kak Elsa.
Aku pun hanya bisa menahan semuanya. Kak Elsa bergegas menenangkan Yola agar nggak nangis. Setelah hampir 10 menitan menunggu, akhirnya Yola tertidur lagi. Tangan Kak Elsa langsung kutarik dan kubawa ke kamarku. Aku kembali menggempur Kak Elsa. Hampir 1 jam berjalan, akhirnya kami sampai pada titik di mana aku dan Elsa sampai pada puncak-puncaknya. Kak Elsa tersenyum bahagia. Ya ampun Joko, kamu gila banget mainnya. Kakak dibuat tak berdaya. Makasih ya, ucap Kak Elsa. Abangmu aja nggak mampu sepertimu. Tapi kamu benar-benar buat kakak merasakan apa yang belum pernah kakak rasain selama ini. Besok kalau aku pengen, boleh dong minta lagi Jok. Tentu boleh dong Kak Elsa sayang. Karena setiap hari pagi sampai sore hanya kami bertiga di rumah, jadi banyak kesempatan untuk melakukannya lagi bersama Kak Elsa jika Yola tidur. Hampir 2 tahun aku melakukan hubungan terlarang itu, meskipun Kak Yudi di rumah, aku dan Kak Elsa masih bisa ngumpet-ngumpet. Kami sama-sama belum bisa mengakhiri semuanya, karena aku ataupun Kak Elsa sepertinya sudah kecanduan.